Oke, bagaimana prosesnya pertama kali gue menjadi penyiar radio? Dan ini yang akan gue ceritakan di vlog ini. Walaupun pada dasarnya gue itu lebih suka di belakang layar. Ketika harus berbicara seperti ini, merasa nggak pede dan keluar dari comfort zone yang ada. Namun harus dicoba ya untuk berbagi informasi sedikit apapun. Walaupun di luar sana gue yakin masih banyak orang-orang yang lebih jago dalam hal menginformasikan mengenai dunia radio. Namun gue yakin sedikit apapun pengalaman yang gue peroleh, gue harus membagikan kepada teman-teman atau juga mereka yang menyaksikan vlog gue kali ini dan juga selanjutnya. Nah, menjadi penyiar radio tidak pernah terpikirkan sama sekali di pikiran gue karena memang dari SMP SMA memang gue senang sekali mendengarkan sandiwara radio seperti Saur Sepuh, kemudian Ibuku Sayang Ibuku Malang, ada juga Butir-Butir Pasir di Laut di Hari-Hari dan sandiwara radio lainnya, dan selalu dinanti-nantikan. Suatu saat ada radio swasta anak muda yang berdiri di kota Bengkulu yang berkiblat ke Radio Prambors ya, dari gelombangnya, cara ngomongnya, pokoknya benar-benar copycat banget ya. Dan berdiri di kota Bengkulu, dan gue selalu mendengarkan program-program yang ada di radio tersebut. Salah satunya adalah Catatan Si Boy yang fenomenal itu, dan juga Top 40, dan masih banyak lagi program-program lainnya. Dan gak pernah kepikiran sih pengen jadi penyiar, pengennya dulu pengen jadi penyanyi malahan. Karena gue beberapa kali ikutan festival, keroncong, pop gitu ya, pernah juara juga, pengen jadi penyanyi. Dan suatu saat nanti bercita-cita, aduh pengen banget jadi penyanyi. Dan singkat cerita, akhirnya gue diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Padang. Nah, di sanalah karir gue sebagai penyiar radio dimulai dengan memasuki radio komunitas yang ada di kampus tersebut. Karena kan kalau zaman dulu setiap mahasiswa baru itu harus masuk satu bidang ekstrakurikuler yang harus dimasuki, dan kebetulan radio yang gue pilih, dan akhirnya di sanalah terbuka lebar dan juga terbuka wawasan gue mengenai dunia radio, walaupun baru sebatas radio komunitas saja. Namun diajarkan cara bersiaran yang baik dan benar seperti apa, memutarkan lagu seperti apa, menyapa pendengar, dan hal-hal lainnya yang basic itu sudah diajarkan. Dan ini menjadi bekal gue ketika ada radio swasta anak muda dibuka di Kota Padang di tahun 93. Nah, di sanalah gue memberanikan diri untuk melamar satu-satunya di radio komunitas tersebut. Dan alhamdulillah dari 300 orang pelamar akhirnya terpilih 50 orang, terpilih lagi 30 orang, dan 15 orang sebagai penyiar inti pun terpilih. Salah satunya gue masuk di dalamnya. Nah, trainingnya juga nggak mudah ya, menjadi penyiar itu 3 bulan dulu di training setiap hari. Dan akhirnya kalaupun bisa bersiaran mungkin itu cuma seminggu sekali dan melalui masa evaluasi yang sangat ketat. Waduh, ingat banget di zaman itu ada konsultan radio yang bener-bener jadi panutan gue, yang menjadi pemicu untuk gue maju dan hijrah dari Padang ke Jakarta. Dia adalah almarhum Temi Lesanpura. Mungkin untuk dedengkot-dedengkot radio di Jakarta tahu siapa Temi Lesanpura, andilnya di Radio Prambors seperti apa, kemudian di Radio SK, dan juga banyak artis-artis yang yang memiliki rasa terima kasih yang tinggi kepada Temi Lesanpura ini, karena banyak sekali masukan-masukan yang diberikan, termasuk juga Januari Christie. Dari album pertama sampai album dia yang keberapa itu, semua prakata, kata-kata pembukaan itu pasti yang menulisnya adalah Mas Temi Lesanpura. Dan semua orang tahu bahwa dia ini memiliki kemampuan luar biasa sekali, scriptwriter, kemudian menciptakan idiom-idiom baru, kemudian singkatan-singkatan baru, dan masih banyak lagi. Dan gue banyak belajar dari Mas Temi Lesanpura ini. Dan kemudian setelah Mas Temi Lesanpura ada juga konsultan radio namanya Mas Dedet Erbur dari SK juga. Dan gue bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dan juga pengalaman dari 2 konsultan radio ini. Nah, dari Mas Temi inilah akhirnya gue di-challenge. Daripada lu siaran radio di Padang aja, mengapa lu nggak ke Jakarta? Siapa tahu di sana kesempatan karir lu lebih terbuka lebar katanya. Tapi nggak ditunjukin caranya gimana, dan gue harus cari sendiri. Dan ternyata challenge itu terngiang-ngiang terus. Akhirnya gue memberanikan diri lah pergi ke Jakarta dengan modal uang Rp50.000, naik bus bukan AC ya, non AC yang panas-panas,
Dan alhamdulillah gue ditampung di tempat saudara yang ada di Kalimalang sana. Dan perantauan gue pun dimulai, perjalanan gue sebenarnya di ibu kota Jakarta pun dimulai itu sekitar tahun 95-96 ya. Dan di sanalah gue memulai peruntungan gue untuk menjadi penyiar radio. Entah mengapa ketika malam hari gue tuh selalu dengar radio-radio yang ada di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Radio Bekasi. Karena tempat Bedengan, tempat gue tinggal itu berbatasan langsung dengan Bekasi. Dan entah mengapa gue mendengar informasi bahwa ada lomba karaoke di salah satu radio di Bekasi, namanya Radio Dakta, dan gue pun ngelamar di sana pengen jadi peserta lomba karaoke. Walaupun cuma masuk semifinal, namun dari sanalah gue menanyakan informasi, di sini buka lowongan penyiar nggak mbak? Gitu di resepsionis. Akhirnya dia bilang, boleh coba aja, siapa tahu nanti keterima. Kami membutuhkan, dan gua pun membuat surat lamaran. Akhirnya sebulan kemudian dipanggil dan di training ada beberapa orang, dan gue termasuk salah seorang yang akhirnya menjadi penyiar di Radio Dakta. Nah, di Radio Dakta inilah cikal bakal gue berkembang ke radio-radio yang lain. Dan suatu malam pun gue denger juga Radio Jakarta, karena gue pikir kalau bekerja di Radio Prambors nggak mungkin ya, karena siapa gue orang daerah yang baru datang ke ibu kota Jakarta pengen jadi penyiar radio terkenal, nggak mungkin. Jadi gue coba cari radio-radio apa yang bisa gue masukin tapi gue bisa menjadi penyiar radio di Jakarta. Akhirnya gue dengar radio RRI Pro 2 FM, nggak tahu deh, sepertinya gue tertarik pengen ngelamar di sana. Gue catat alamat, kemudian call sign-nya seperti apa, opening siaran seperti apa. Dan sewaktu masih bekerja siaran di Radio Dakta, gue minta tolong nih bagian produksi supaya gue bisa merekam suara gue persis seperti apa yang disampaikan penyiar RRI Pro 2. Nah, di sana akhirnya dibantu bagian produksi, gue bisa mendapatkan rekaman dan gue masukin dalam sebuah CD, dan di sanalah bekal gue untuk melamar. Dan bisa jadi karena gue serius dengan adanya contoh vokal tadi, sekitar 2 bulan kemudian gue diterima dan dipanggil untuk menjadi penyiar radio RRI Pro 2. Nah, dari sanalah karir gue sebagai penyiar radio mulai terbangun. Gue banyak belajar sebagai reporter, sebagai penyiar, dan juga sebagai music director, dan masih banyak lagi. Dan di RRI Pro 2 ini gue berkenalan dengan banyak orang, termasuk artis, recording company, pejabat, pengusaha, dan juga relasi bisnis gue mulai terbangun sebagai penyiar. Dan banyak hal positif dan hal-hal yang luar biasa gue dapatkan dari RRI Pro 2 ini. Dari RRI Pro 2 gue lanjut lagi nih, udah bukan bosan, dia pengen cari pengalaman baru. Di tahun 2000 gue pindah, gue pergilah ke Radio Pesona FM di Petukangan Selatan. Nah, Pesona FM inilah yang formatnya berbeda, radio wanita, di mana gue menjadi penyiar yang harus membawakan program-program wanita. Di antaranya program keluarga yang waktu itu dibawakan oleh bintang tamunya ya Mbak Nuka Arafah. Gue harus berbicara mengenai hubungan suami istri, bagaimana cara membangun komunikasi dengan pasangan dan lain sebagainya. Sementara gue kan masih single gitu ya, tapi mau nggak mau karena penyiar harus tahu mengenai topik yang akan dibicarakan. Kemudian berbicara juga mengenai topik anak gitu, kesehatan anak. Waktu itu ada Dr. Karel Sta gitu ya. Dia adalah dokter anak dari Rumah Sakit Pondok Indah yang sangat terkenal itu, dan lumayan lama juga saya membawakan acara mengenai kesehatan anak, dan paling tidak wawasan gue menjadi lebih banyak lagi. Nah, dari Radio Pesona akhirnya gue balik lagi ke RRI Pro 2. Nggak tahu ya, akhirnya memang jodoh gue kayaknya di RRI Pro 2 ya. Dan akhirnya gue menjadi music director dan juga menjadi penyiar, membawakan siaran musik dan siaran-siaran lainnya, termasuk juga interview banyak artis yang ada di Indonesia yang memulai karir di zaman itu. Dan banyak sekali ya artis-artis yang gue wawancarain, dan akhirnya memang mereka terkenal seiring berjalannya waktu. Dari RRI Pro 2, kemudian gue pergi lagi ya kemana? Pokoknya banyak banget radio yang gue masukin. Kemudian gue pernah juga ke Radio Etnik Radio, ya IR gitu ya, itu grupnya Benz Radio, Etnikom. Kemudian gue sempat juga masuk ke Radio Pas FM gitu ya. Dan kemudian gue sempat juga bekerja di radio online ya, sebagai session manager di sana, walaupun akhirnya keluar juga.
Dan ada satu radio yang otomatis ini merupakan radio yang gue banyak berterima kasih banget karena ilmu yang gue dapatin banyak banget, yaitu Radio Delta FM. Di Radio Delta FM inilah gue bisa mendapatkan ilmu, walaupun pengen masuk ke sana nggak mudah ya. Mungkin banyak yang ngalamin, udah beberapa kali apply nggak diterima-terima, termasuk gue. Baru apply gue yang kedua, gue diterima. Karena pertama dulu waktu masih berformat oldies di Jalan Borobudur, gue sempat ngelamar, namun nggak diterima. Mungkin karena suara gue masih suara RRI Pro 2 banget, akhirnya nggak diterima. Baru beberapa tahun kemudian ketika pindah ke Ratu Plaza, gue coba lagi, gue kasih lagi contoh vokal gue, pura-puranya jadi penyiar Delta, tapi entah mengapa mungkin udah rezeki, akhirnya terima menjadi penyiar part-time. Dari penyiar part-time itulah berlanjut gue bisa menjadi produsernya Indonesia Siesta, Shanas Haq, dan juga produsernya Delta Nesia yang dibawakan oleh Farhan waktu itu. Dan banyak sekali program-program, kemudian konten-konten menarik yang berhasil gue buat. Yang paling berkesan itu adalah Farhan Slim and Lean. Nah, di sana gue cari tempat fitness, gue cari ahli gizi, gue cari orang yang ahli supaya bisa membuat Farhan ini menjadi kurus. Waktu itu lumayan gemuk gitu ya. Dan sepertinya program itu sangat berhasil. Kemudian gue jadi produser, jadi scriptwriter juga, sampai akhirnya gue dicemplungin menjadi marketing di sana. Dan memang tidak terlalu lama sih di Radio Delta, cuma 3 tahun saja. Namun pengalaman menjadi penyiar radio, produser, dan masih banyak lagi membawa bekal buat gue untuk bekerja di radio-radio lain yang mungkin akan lebih susah lagi nanti ya, karena memang sistem kerjanya, kemudian mereka tidak sistematis, dan masing-masing kerja itu kan memang per divisi itu mempunyai job desk masing-masing. Tapi kalau di tempat kerja yang lain, kita harus multitasking, semuanya harus dikerjakan, dan alhamdulillah semuanya itu sudah gue dapetin di Radio Delta waktu itu. Nah, setelah bosan di Jakarta, gue akhirnya ditawarkan teman untuk bekerja di radio di Batam. Di sana gue jadi program director, dan akhirnya kesulitan, tantangan pun mulai terjadi. Karena kan kalau bekerja radio di Jakarta, dari salary udah beda, kemudian pendapatan iklan gila-gilaan gitu ya, belum lagi job desk-nya benar-benar terstruktur. Dan kalau lu kerja ini, job desk lu ini, lu harus benar-benar fokus gitu ya, nggak boleh ke yang lain-lain, kecuali kalau minta bantuan yang lain, itu pun nanti ada harganya berbeda gitu ya. Dan ini berbeda kalau radio di daerah, kita harus mengerjakan semuanya, penyiar juga, musik director juga, terkadang ikutan produksi juga, kemudian jadi marketing, promosi, dan masih banyak lagi harus dipikirkan supaya bisa bayar listrik, bayar gaji karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah perbedaan antara radio daerah dengan radio di kota besar yang memang sudah established gitu ya. Dan di sanalah gue banyak belajar, dan nanti gue akan share mengenai apa sih bedanya radio daerah dengan radio di ibu kota atau juga di kota-kota besar yang ada di Indonesia, dan juga masalah-masalah lainnya nanti di vlog berikutnya. Nah, dari sanalah gue berpindah-pindah radio dari Batam, terus gue pindah ke Tanjung Pinang gitu, dan dari Tanjung Pinang akhirnya gue sempat juga balik lagi ke Batam gitu ya, beberapa radio yang gue kelola dan gue bantu. Akhirnya gue sempat pergi ke Kupang sebentar, dan akhirnya sekarang terdampar lagi balik kampung. Nah, balik kampung ini pun juga tantangan juga beda, karena radio di daerah yang memang tidak tersentuh sama sekali yang namanya agensi dari Jakarta, apalagi AC Nielsen, dan masih banyak lagi tantangannya, pasti luar biasa sekali. Dimana sekarang ya kalau kita ingin mencari iklan, kita harus bersaing dengan TV, dengan koran, dengan billboard, dan juga dengan website-website online yang ada. Dan rata-rata memang kedekatan dengan pejabat atau juga institusi tertentu itu penting banget. Kalau kita nggak kenal dekat, rasanya akan susah untuk mendapatkan iklan. Apalagi biaya iklannya murah sekali, dan itu pun mungkin disesuaikanlah dengan kondisi daerah yang ada. Dan masalah-masalah inilah yang gue hadapi, dan harus dicarikan jalan keluarnya. Tapi bagaimanapun juga gue ngerasa passion gue memang di dunia radio. Gue bahagia, gue happy mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan radio.
Insya Allah gue bisa mengerjakan produksi sendiri, gue mencari lagu-lagu sendiri jadi musik director, gue bisa jadi penyiar, gue bisa memproduksi diri gue sendiri, gue bisa marketing, dan hal-hal yang terkadang ya di luar perkiraan gue bisa kerjakan gitu ya, walaupun memang seharusnya sih tidak bisa gue kerjakan sendiri, namun kondisinya lah yang membuat gue harus mengerjakan apapun yang bisa gue kerjakan demi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi bagaimanapun juga memang dunia radio itu mengasihkan. Tidak semua orang bisa menjadi penyiar, tidak semua orang bisa bekerja di dunia radio, namun apabila sudah memasuki dunia radio apalagi menjadi penyiar, ketika kita sudah tidak lagi menjadi penyiar, pasti rasa kangen itu luar biasa. Pengen banget siaran, pengen banget ngomong di depan mic gitu ya, rasa kangen itu ada. Namun semuanya udah berlalu ya, sekarang masanya udah berbeda, tantangannya udah berbeda. Kalau dulu orang masih suka banget dengerin radio, sampai fans itu datang ke kantor, kasih makanan, dan mereka pun berinteraksi luar biasa banyaknya. Namun sekarang tantangannya beda karena saingannya luar biasa di era internet sekarang ini, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pengelola radio yang ada di seluruh Indonesia. Oke, rasanya itulah informasi sedikit mengenai sepak terjang. Waduh, bukan sepak terjang ya. Pengalaman gue menjadi penyiar radio bisa dibilang udah 10 radio lebih ya yang udah gue masukin. Aduh, dan itu selama 25 tahun lebih gitu ya. Bosan di dunia radio? Enggak juga, karena gue ngerasa ini adalah hidup gue. Lebih dari separuh hidup gue bekerja di radio, dan apapun akan gue hadapi gitu ya di tengah tantangan yang ada, dan gue jalani apapun yang bisa gue bantu. Misalnya ada radio yang pengen gue bantu untuk ngurusin programnya, untuk ngurusin marketingnya, dan training penyiar, masih banyak lagi akan gue bantu dengan senang hati. Dan gue tidak pernah menetapkan budget berapa, yang pasti gue bisa menularkan ilmu gue, apa yang gue bisa, ke radio-radio yang membutuhkan bantuan gue. Kita jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya tentunya, di informasi-informasi seru. Bagaimana sih kalau pengen jadi penyiar nanti, dan profesi-profesi apa aja yang ada di dunia radio. Dan mungkin gak pernah kepikiran ya, selama ini orang kepikiran kalau radio itu cuma penyiar saja, karena tidak semua orang berbakat dan bisa menjadi penyiar radio. Dan masih banyak bidang-bidang lain di dunia radio bisa dimasuki. Dan juga termasuk juga pengalaman gue di vlog berikutnya, ketika mewawancarai artis-artis Indonesia. Seperti apa? Jangan lupa terus ikuti vlog Bowo Sulaiman Channel tentunya. Dan jangan lupa gue minta tolong di like, di subscribe, kemudian di share, mungkin di komen juga boleh. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf gitu ya. Dan yang pasti mudah-mudahan saja gue masih tetap semangat ini untuk membuat vlog-vlog berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan ocehan gue dari tadi udah sepanjang ini ya. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.